Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi pergi ke Taman Mini, ajak teman untuk berekreasi. Selamat datang pada video kali ini. Mari kita masuk ke materi. Coaching merupakan fokus kolaborasi untuk pemberian solusi atas kinerja dan pengembangan potensi. Kami, CGP Angkatan 9 dari Kota Balikpapan, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Saya, Santi Yunita sebagai pengamat. Saya, Dimas Saputra sebagai coach. Dan saya, Eka Maya Susanti sebagai coach. Selamat menyaksikan. Ya, selamat siang Bu Eka. Selamat siang Bu Iwa. Ya, bagaimana kabarnya Bu siang hari ini? Baik Bu Iwa. Ya, puji Tuhan Bu Eka ya. Seperti Bu Eka bilang kan Ibu Eka akan melakukan coaching ya hari ini. Benar Bu Iwa. Ya, jadi sebentar karena Bu Eka minta tolong saya untuk mengamati, saya izin ya Bu untuk ikut mengamati ya. Siap Bu Iwa. Iya. Nanti saya akan melakukan pengamatan sesuai dengan rubrik penilaian ya Bu. Seperti kita ketahui dalam teknik coaching itu ada 3 kompetensi Bu. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di sini yang mau saya tanyakan kepada Bu Eka, bagian kompetensi mana yang kira-kira Bu Eka akan kembangkan saat coaching nanti? Kalau mengenai 3 kompetensi ini sebenarnya saya ingin tiga-tiganya masuk saat saya coaching. Baik. Cuman mungkin saya lebih ke mendengarkan aktif kali ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Walaupun sebenarnya saya perlunya coaching itu juga kehadiran penuh ya Bu. Iya, pasti. Jadi mungkin kompetensinya itu pada dasarnya saya ingin semuanya masuk insya Allah. Ya. Cuman ya lebih lebih spesifiknya ke mendengarkan aktif dan jadi kalau mendengarkan aktif kan bagaimana si coachingnya itu biar leluasa ngomong ya saya dengan sabar mendengarkan. Ya, benar. Kemudian kalau mengajukan pertanyaan yang berbobot ya mudah-mudahan si coach dapat menggali ide yang dia ingin capai gitu terkait dengan permasalahan yang ia hadapi. Baik, berarti 2 ya Bu ya. Yaitu tadi mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Semoga bisa tercapai ya Bu kompetensinya. Ya, lalu yang berikutnya Bu, bagian mana nanti kira-kira yang perlu saya amati saat Ibu melakukan teknik coaching? Mungkin di alur tirta ya Alur tirta, baik Bu. Karena di alur tirta kan ada tujuan, kemudian identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab. Dan saya berharapnya sih saat saya melakukan coaching itu 4-4-nya itu muncul. Bisa muncul. Dan mudah-mudahan. Amin. Jadi ya mudah-mudahan seperti itu. Baik Bu, jadi saya berharap nanti saat melakukan teknik alur tirta itu muncul semua ya Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamati saat proses coachingnya. Siap Bu. Baik, kemudian Bu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita lakukan nanti? Penilaian saya itu ya saya berharapnya ya ini berhasil. Amin. Coaching ya. ini adalah berhasil. Jadi teman saat melakukan curhat ceritanya sama kita, jadi solusi-solusi yang mereka dapatkan, solusi-solusi ide-ide yang mereka kembangkan itu artinya dengan pertanyaan berbobot saya tadi itu dapat menggali, jadi betul-betul si coach ini merasa lega lah, jadi tidak ada kegundahan-kegundahan lagi yang dirasakannya, yang berharapnya seperti itu. Jadi penilaian saya itu berhasil, insya Allah berhasil. Amin. Mudah-mudahan. Amin ya Bu Eka. Jadi kemudian kegiatan coaching ini ya itu berhasil, maksudnya berhasil. Ya, berjalan dengan lancar ya Bu ya. Oke, dan yang terakhir Bu, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang sebentar akan saya lakukan? Itu mungkin salah satu diharapkan juga ya Bu Iwan ya terkait si coach dapat menggali kembali ide-idenya, solusinya, sehingga harusnya dari saya sendiri sebagai coach itu harus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah inilah yang jadi PR gitu ya Bu PR saya, apakah bisa saya ini mengajukan pertanyaan berbobot sehingga si coach ini merasa lega dengan terkeluarkan apa yang segala ingin masalahnya, ide-idenya ya berharapnya itu. Baik Bu Eka, jadi saya juga berharap semoga nanti coachingnya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Amin. Ya, saya nanti ya sama-sama saya akan mendampingi Ibu di sini dan setelah teknik coaching nanti kita akan melakukan pasca observasi ya Bu. Siap. Baik. Ya, terima kasih Bu, dipersilakan untuk melakukan teknik coachingnya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Dimas. Iya Bu. Oke, Pak Dimas, apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Alhamdulillah. Pak Dimas kemarin ada japri saya ya? Iya, saya ada WA Ibu lah Bu. Ajak diskusi lah Bu. Iya, ceritanya di sini mau diskusi ya kita ya. Nggih Bu. Nah,
sebelum kita ini, mungkin kita waktunya sekitar 6-7 menit aja kali ya Oh, siap, Mas ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang ingin dibantu terkait diskusi ini, Pak? Saya ingin ini sih Bu, cerita tentang keresahan saya terkait pembelajaran di kelas Ibu. Terkait keresahan pembelajaran di kelas, di kelasnya Pak Dimas ya? Iya. Oke. Nah, sebelum kita ke arah yang lebih lanjut nih, kira-kira apa harapan Pak Dimas terkait percakapan ini, dari percakapan ini? Ya, harapan saya sih dari percakapan ini adalah Bu, solusi atau ide-ide yang nanti bisa saya tuangkan di saat di kelas nanti sih Bu. Ya, berarti harapannya ada ide dan solusi yang kurang lebihnya seperti itu ya? Iya sih Bu. Oke, terkait keresahannya dari Pak Dimas. Oke, kalau gitu Pak Dimas, ngomong-ngomong, Pak Dimas tadi saya dengar keresahannya di kelas ya? Iya Bu, benar Bu. Kira-kira terkait apa nih Pak Dimas ya? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu ada sekolah kelasnya cuma satu ya Bu. Jadi kelas satunya satu, kelas 2-nya satu, kelas 3-nya satu. Isinya juga nggak terlalu banyak, tapi dengan saya lihat kualitas siswanya itu berbeda-beda Bu. Ada yang memang terlalu pintar, ada juga yang di pembelajaran kurang aktif atau tidak bisa mengikuti pembelajaran lah Bu, intinya dengan baik. Jadi di dalam kelasnya Pak Dimas, bahwa di dalam kelasnya itu ada bermacam-macam anak nih, tingkat pandainya. Iya, pandainya beragam lah Bu. Beragam. Ada yang bisa, sedang dan tidak bisa. Kalau boleh tahu, selama ini menyiasatinya Pak Dimas sendiri gimana? Iya, belajar seperti biasa sih Bu. Saya kasih tugas, saya kasih materi, tanpa saya melakukan ini sih Bu, pemetaan lah Bu ya. Si anak ini bisa, si anak ini tidak. Ya, pembelajaran pada umumnya lah Bu ya. Mensiasatinya mungkin gitu Bu. Cuman yang kurang ya mungkin ada tambahan sedikit lah atau kasih materi lebih lah. Gitu, mensiasatinya sih yang tidak bisa. Cuma ya pada hasilnya ya juga ya tetap saja sih. Oke. Nah, terkait mensiasatinya tadi saya dengar pemetaan ya. Ya. Ternyata ini apa sudah dilakukan pemetaan? Ya masih sebatas pemetaan secara umum aja lah Bu. Belum secara khusus saya anak ini saya bagi. Gitu. Jadi kira-kira mau dilakukan apa ini? Apa mau dilakukan terkait dengan pemetaan itu? Mungkin bisa ini kali ya Bu ya. Saya bagi sesuai kemampuan siswa atau kemauan siswa kali ya Bu. Kalau saya lihat kan juga ada siswa yang aktif di kelas itu walaupun dia tidak pintar, tapi rasa ingin tahunya itu atau belajarnya itu aktif. Ada juga yang cenderung saya suka membaca Pak, tapi untuk bergerak, untuk melakukan kegiatan itu cenderung kurang. Mungkin nanti arahnya ke sana kali ya Bu ya, atau gimana ya Bu ya? Arahnya, jadi terkait ada setelah Bapak petakan ini ada model peta-peta sedikit nih. Iya. Ternyata ada yang suka membaca dan begitu ya terkait gaya belajarnya ya. Oke, kira-kira apa yang ingin Bapak eksplorasi tentang gaya membacanya begini, kemudian minatnya seperti ini, apa nih terkait dengan anak-anak yang beragam itu? Mungkin nanti dimasukkan di ini kali ya Bu ya, di modul atau modul ajar saya ya. Saya petakan seperti itu nanti arahnya pembelajaran berdiferensiasi ya namanya Bu ya. Itu mungkin nanti ada siswa yang cenderung aktif atau lincah di kelas, nanti ya mungkin kasih tugas yang lain, atau yang suka membaca nanti mungkin saya berikan artikel-artikel biar lebih mudah kali ya Bu ya. Mungkin, dan untuk yang tadi itu yang anak yang pintar atau dan tidak, mungkin tugasnya berbeda mungkin ya Bu ya. Oke. Berarti sudah ada nih bayangan-bayangan ya mau memetakan ini untuk anak yang seperti ini. Untuk anak yang ini sudah ada ya. Oke, Pak Indra. Ngomong-ngomong, kalau boleh tahu apa nih kira-kira yang Bapak sudah implementasikan terkait pembelajaran di kelas? Apakah atau ini baru mau mulai? Ataukah pernah Bapak sudah mulai nih?
Yes. Terkait dengan pembelajaran tadi, pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi. Nah, apa namanya? Saya ini baru tahu ya Bu ya, pembelajaran ternyata di kelas itu bisa pembelajaran berdiferensiasi, nggak melulu dihantam rata. Jadi baru saya coba sih dan saya mulai terapkan, dan ya karena keresahan ini juga akhirnya mungkin bisa saya menggunakan pembelajaran yang seperti ini gitu. Jadi Bapak habis itu setelah itu baru udah muncul nih pembelajaran diferensiasi ini seperti ini. Nah, kira-kira Pak, perasaan Bapak sendiri bagaimana setelah mengalami situasi seperti itu? Saya nih ternyata bisa nih memunculkan pembelajaran berdiferensiasi sama anak saya nih. Kira-kira situasi perasaannya Bapak gimana? Coba nanti saya lihat ya Bu ya di di pengaplikasiannya nanti. Kalau perasaan ya mungkin ya bisa deh anak-anak, perasaan senang saya nih mungkin kalau misalnya ini berhasil nantinya ya tentu senang, si anak juga merasakan hal yang berbeda juga, pengalaman yang baru bagi mereka. Jadi ada greget lah ingin melaksanakan lebih ini ya Pak ya. Ada tantangan tersendiri. Kapan nih mau dilaksanakan? Mungkin secepatnya sih Bu, minggu-minggu ini kalau bisa langsung saya eksekusi lah Bu di lapangannya, di kelas nanti. Oke, berarti tadi solusi tadi Bapak pemetaan dulu ya? Iya. Pemetaan karena akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh saya tahu Pak, pemetaannya terkait kebutuhan belajar berarti ya? Iya, benar kebutuhan belajar sesuai. Tadi Bapak menyampaikan kebutuhan belajarnya yaitu tadi yang pertama cenderung aktif anaknya. Ada yang aktif, ada yang tidak bisa. Iya, ada yang cenderung visual atau melihat, suka nonton video. Tapi begitu dikasih tugas untuk sesuatu yang membaca atau yang mendengarkan, itu cenderung ceramah, itu cenderung bosan ya sih di kelas. Sip Pak, luar biasa. Jadi ceritanya ini maulah dilaksanakan dalam waktu dekat ini ya Pak? Ya, saya coba lah Bu. Pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan pembelajaran di kelas dengan anak yang beragam-ragam, kebutuhan terkait dengan kebutuhan belajarnya ya Pak Indra ya? Benar. Oke. Nah Pak Indra, terkait dengan yang pembelajaran sebelumnya Pak Indra lakukan nih. Nah ini kan ceritanya Pak Indra mau pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira kalau dihitung dari 1 sampai 10 nih skalanya, sebelumnya ini Pak Indra kira-kira berapa nih skala yang bisa Pak Indra, Pak Dimas lakukan? Pak Dimas lakukan saat ini, saat pembelajaran sebelum mau pembelajaran berdiferensiasi nih. Mungkin kalau yang sebelum ini masih dalam, kalau angka ya skalanya masih 5 lah Bu. Masih 5? Iya, karena memang cenderung kadang si anak mengerti, kadang si anak tidak mengerti ya Bu ya. Jadi tapi ada indikator sendiri ya 5 itu. Oke. Sekarang nih, kalau seandainya pembelajaran berdiferensiasi Pak Dimas sudah Pak Dimas lakukan nih, kira-kira tercapainya Pak Dimas itu di skala berapa nih? Mungkin kalau 10 terlalu jauh ya Bu ya, maksudnya ya kita juga belum coba. Harapannya sih 7 sampai 8 lah Bu. Yang penting si anak itu atau di kelas itu terjadi peningkatan lah Bu. Peningkatan. Kalau berarti 9 atau 8 atau 7 sampai 8. 7 sampai 8. Oke Pak Dimas, luar biasa. Nah, terus tadi saya dengar ada peningkatan ya? Ada peningkatan. Apakah memang belum pernah coba nih? Belum. Tapi kiatnya mau ke sana ini agar apa sih dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sih? Terkait dengan tadi memetakan dengan ini agar apa sih anak-anak ini? Maksudnya apa yang membuat Pak Dimas itu pengen pembelajaran berdiferensiasi aja ini? Untuk apa sih? Maksudnya untuk apa gitu Pak Dimas? Yang pertama itu kan pengennya saya pembelajaran itu disukai murid ya Bu ya, karena memang harus berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid. Jadi ya murid merasa senang saat pembelajaran, otomatis juga secara pengetahuan itu juga meningkat. Kalau siswa itu cenderung menolak saat di pembelajaran atau cenderung jenuh saat pembelajaran,
materi yang disampaikan itu cenderung tertolak kan ya Bu ya, sehingga tidak berpihak kepada murid ya Bu ya. Oke, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak ya. Harusnya pembelajaran itu harus adalah berpihak kepada murid ya Pak ya, dan itu terkaitnya adalah pembelajaran yang menyenangkan ya Pak Dimas ya. Oke, luar biasa Pak Dimas. Nah, terkait dengan solusi-solusi dan ide tadi di Pak Dimas bahwa akan diadakannya pembelajaran berdiferensiasi dan akan dilakukan dalam waktu dekat ini ya Pak Dimas ya? Iya, rencana minggu-minggu inilah sudah mulai jalan atau dieksekusinya. Kira-kira untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin siapa yang bisa ibaratnya diajak kolaborasi, atau Pak Dimas sanggup sendiri atau gimana? Kalau melaksanakan kegiatan pembelajaran ini seharusnya nggak bisa sendiri sih Bu. Harus warga sekolah atau lingkungan sekolah itu juga ikut berperan ya Bu. Yang pertama memang saya sampaikan harus ke kepala sekolah terlebih dahulu, kemudian kurikulum, terus mungkin juga disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jangan sampai saya menyampaikan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada murid, tiba-tiba guru yang tidak tahu bingung ini ngajarnya seperti apa. Jadi perlu harus dilibatkan semua sih Bu. Nggak berjalan sendiri lah Bu. Oke, luar biasa Pak Dimas ya. Berarti adanya kolaborasi ya Pak Dimas ya, tidak hanya pada teman sejawat, tapi juga butuhnya kolaborasi dengan wali murid juga ya Pak Dimas ya. Dan tentunya juga sama mungkin siswa juga. Siswa. Jadi warga sekolah ya Pak Dimas, karena betul-betul siswa yang berinteraksi langsung. Luar biasa Pak Dimas atas rencananya. Nah, sekarang gimana perasaannya Pak Dimas? Sudah mencari solusinya, sudah mendapat idenya. Bagaimana tentang percakapan kita ini? Bagaimana perasaannya Pak Dimas? Perasaannya sedikit lega Bu, karena memang sedikit tersampaikan isi di hati. Karena memang kalau bukan curhat ke sesama rekan kerja itu ke siapa lagi, karena rekan kerja atau sesama guru itu juga ikut merasakan apa yang dirasakan ya Bu ya. Jadi bisa saling kolaborasi, memberikan solusi, mendengarkan. Mungkin itu Bu. Sip. Jadi senang ini, lega ini Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kalau gitu nanti saya tunggu Pak Dimas. Siapa tahu juga bisa saya adopsi nih pembelajarannya Pak Dimas bagaimana di kelas. Jadi saya tunggu nanti kan minggu-minggu ini ya. Oke, setelah itu nanti saya tunggu kabarnya Pak Dimas. Bagaimana kita ngobrol lagi. Lebih lanjut. Oke Pak Dimas. Siap Bu. Sip. Terima kasih Pak Dimas. Luar biasa atas rencananya ya. Mungkin nanti lain kali saya yang ngundang sih Bu. Oke, siap. Kafe mana? Ke kafe mana? Sip. Oke Pak Dimas. Terima kasih Pak Dimas. Sama-sama Ibu. Sukses. Amin. Baik Bu Eka, gimana perasaannya Bu? Lega. Lega sudah ya Bu ya. Ternyata senang ya. Ibaratnya ada ada teman yang ingin curhat. Benar sekali. Ya baik. Syukur bisa berjalan dengan baik ya Bu ya, antara coach dengan coachnya bisa bercakap-cakap dengan baik sampai dengan selesainya ya Bu. Ya, jadi saya mau nanya nih Bu, dari coaching tadi, kalau menurut Bu Eka, bagaimana performa Ibu dari kompetensi yang Ibu anggap tadi mau dikembangkan, yaitu ada mendengarkan secara aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot? Kalau menurut saya tadi Bu Yuan, menurut saya pribadi, saya udah melakukan hal yang kompetensi tersebut, yaitu mendengarkan aktif. Bagaimana juga saya tidak melabeli si coach, kemudian mengasumsi si coach dengan hal sebagainya. Intinya apa yang mereka coach sampaikan, saya tetap mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh. Kemudian terkait pertanyaan berbobot itu, dan apakah ini juga tadinya awalnya saya pikir pertanyaan berbobot saya ini bisa tergali ya si coach ini ternyata bisa ya. Ternyata sejauh ini ya bisa, dan akhirnya ide pun tersalurkan, tergambarkan dari si coaching tadi. Dari coaching tadi. Ya, benar. Kalau saya lihat juga ya Bu, jadi Ibu sudah menyampaikan, sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian Ibu juga sudah menyampaikan beberapa pertanyaan berbobot kepada si coaching tadi, dan semuanya bisa berjalan dengan baik juga, seperti itu Bu. Lalu
saya mau nanya kenapa Ibu bisa menganggap Ibu sudah melakukan 2 kompetensi tadi? Kenapa saya bisa menganggap kenapa saya bisa seperti itu, karena mendengarkan aktif saya, dalam hal mendengarkan aktif, saat si coach meluangkan perasaannya dan sebagainya itu dengan lebih leluasa. Artinya dengan kita mendengarkan aktif, si coach sendiri sudah bisa mengembangkan apa yang jadi potensi dirinya, ternyata seperti itu. Dan kemudian pertanyaan berbobot tadi, mengajukan pertanyaan berbobot, kenapa saya bilang saya ini ternyata ada hasilnya. Dan itu pun saya tanyakan kembali kepada coach, bagaimana dengan perasaan seperti ini, dan ternyata lega. Artinya ada solusi terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Ya, syukurlah ya Bu ya. Ternyata apa yang Ibu sudah rasakan dan coach juga sudah merasa berat atau seperti apa bisa terluangkan semuanya dengan baik ya Bu ya. Bu, sekarang saya mau menyampaikan pendapat saya setelah saya mendengar percakapan antara Ibu. Apakah boleh? Oke, boleh. Oke, baik. Di sini saya sudah menyatat beberapa bagian ya Bu. Jadi tadi Ibu meminta saya untuk memperhatikan apakah menjalankan alur tirta dengan baik. Kalau saya catat di sini itu semuanya sudah sangat baik ya Bu. Tapi yang paling saya menarik tadi adalah komitmen antara Ibu dan Bapak dalam melakukan percakapan hanya sekitar 7-8 menit. Ya, jadi memang itu sangat diperlukan ya Bu, supaya pembicaraan itu tidak terlalu lama atau terlalu panjang. Kemudian untuk alur tirtanya, yang pertama tadi Ibu sudah menanyakan tujuan dari coach untuk bertemu dengan Ibu itu untuk apa. Kemudian identifikasi. Nah, di dalam identifikasi tadi saya lihat Ibu sudah mengajukan banyak sekali pertanyaan berbobot yang membuat coach itu mengeluarkan segala ide-idenya seperti itu. Lalu kemudian Ibu juga sudah menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh coach, kemudian tanggung jawabnya kapan nih mau dilaksanakan seperti itu, dan siapa saja nih yang terlibat. Nah, itu sudah bagian dari tanggung jawab si coach dalam melaksanakan solusi yang dia sudah pilih tadi sendiri seperti itu. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan skala sesudah, sebelum dan sesudah juga sudah Ibu tanyakan, Ibu pastikan. Kemudian dan yang terakhir Ibu menanyakan bagaimana perasaan si coach tadi setelah melakukan coaching bersama Ibu. Jadi dari alur tirta dan juga tahapan-tahapan selama coaching saya anggap semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Seperti itu ya. Jadi kira-kira Bu, setelah ini tindakan yang Ibu akan lakukan apa? Karena tadi saya dengar kayaknya mau janjian lagi nih nanti bertemu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan kepada coachingnya? Ya, mungkin refleksi kali ya Bu ya. Refleksi terkait dengan coaching tadi. Benar. Tadi kan si coachingnya ingin melaksanakan nih, menerapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya juga tertarik nih bagaimana pembelajaran pelaksanaannya seperti apa gitu ya. Dan itu juga jadi ilmu untuk saya juga. Ibaratnya ada yang pembelajaran ini kan bisa kita adopsi juga. Jadi ibaratnya disinilah hubungan kemitraan itu ada antara coach dengan coachnya seperti itu ya Bu. Baik, luar biasa Bu Eka ya. Nah Bu Eka, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang dari Bu Eka untuk meningkatkan performa di area ini? Maksudnya itu kapan nanti? Kira-kira apa yang sudah terbayang dari Bu Eka setelah melakukan coaching? Yang terbayang dari saya? Iya. Terus terang saya pun pengen seperti Pak Dimas tadi itu. Saya mau coba nih di pembelajaran diferensiasi ini. Seperti apa itu Bu ya? Ikut penasaran juga jadinya. Memang sudah saya terapkan juga di sekolahan. Cuman kan makin banyak ide dari teman-teman ini kan makin banyak makin banyak masukan referensi. Dan saya juga penasaran dengan itu. Ya, baik. Oke, baik Bu, mungkin nanti akan saya catat pengamatan yang sudah saya lakukan tadi, dan Ibu juga mungkin bisa melakukan evaluasi bersama coach tadi. Nanti bisa kita catat di dalam formulir supervisi akademik ya Bu, untuk pembelajaran kedepannya kita seperti apa gitu. Dan untuk yang terakhir Bu, sebelum saya menutup pertemuan ini, apa yang Ibu dapatkan dari proses kita saat ini, mulai dari tadi yang pra observasi, kemudian Ibu coaching sampai pasca observasi, apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan mulai dari pra observasi, tentunya saya dapat
awal ini dulu gambaran dulu, benar. apa yang perlu saya tingkatkan nih selama melakukan coaching. Jangan sampai pas saat melakukan coaching, coach yang saya hadapi tidak merasa nyaman, tidak lega. dan itu tergambarkan dari pra-observasi tadi. Juga mungkin satu juga setelah melaksanakan, tentunya juga ada perasaan saya deg-degan ya Ibu pasti. ya dan sebagainya. Ini berhasil apa tidak? Saya betul enggak ini meningkatkan kompetensi saya ini sesuai tidak? Kemudian ada enggak kepercayaan diri saya dan sebagainya. Sebenarnya mau meningkatkan performa kepercayaan diri saya juga itu Bu. Kemudian saat di pasca observasi supervisi ini, ya akhirnya perasaan saya ya jauh lebih lega. Ternyata dari tahapan-tahapan sebelumnya itu dampaknya betul-betul luar biasa ya Bu. Ya, memang sebenarnya itu harus ada seperti ini. Ya, benar. Untuk persiapan ya Bu. Ya, dan terkait itu akhirnya bisa berefleksi bersama-sama. Ya, benar. Baik Bu Eka, saya juga merasa senang atas pertemuan ini. Saya juga berterima kasih karena Bu Eka sudah mengajak saya untuk melakukan observasi ya Bu. Saya berharap Ibu bisa lebih lagi untuk melakukan teknik coaching dengan jauh lebih baik lagi dan bisa ya sama-sama Bu, dan juga bisa menjadi menjadi pendamping buat teman-teman lain yang mungkin mau curhat. Ibu juga bisa melakukan teknik coaching dengan baik. Itu aja ya Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Selamat siang. Siang Bu Iwan. Demikian tugas demonstrasi kontekstual kami. Buah durian, buah selasis. Cukup sekian, terima kasih. Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. salam dan bahagia. Bahagia begini Pak.